Assalamualaikum, Sampurasun, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi di channel Jiwa Tua 2. Nah teman-teman, ini sebenarnya masih sambungan dari masalah transfer pinjol. Konten saya beberapa hari yang lalu, mungkin 13 hari yang lalu kalau nggak salah. Nah ini episode kelanjutannya, dalam artian waktu itu sekedar flashback, video ada di atas sebenarnya. Nanti sekedar flashback adalah pada tanggal 21 itu saya tiba-tiba mendapat transfer, tiba-tiba mendapat WA bahwa transferan itu salah, kelebihan dana, pencairan dari pinjol. Waktu itu mengaku dari KTA Muda. Oke, setelah saya cari, saya tidak ketemu itu PT yang mentransfer itu dari mana, saya tidak tahu. Akhirnya dana yang masuk saya diamkan. Saya satu antisipasinya adalah saya tidak memenuhi permintaan yang WA saya bahwa kelebihan dana dan mereka minta untuk ditransfer balik. Jadi sambil nunggu sebenarnya, karena saya tidak tahu itu transferan dari mana, sambil nunggu, ternyata hari Senin kemarin, hari Senin itu tanggal berapa kalau sekarang tanggal 6, pokoknya ini sudah memasuki hari Jumat ya, berarti hari Senin tanggal 6, berarti mungkin sekitar tanggal sebentar 3 ya, kalau nggak salah tanggal 3 Oktober mulai masuk penagihan dari salah satu pinjol. Nah, untuk lebih jelasnya saksikan setelah yang satu ini. Kita ngopi dulu teman. Nah oke teman-teman, tadi di pembukaan saya sudah sampaikan bahwa dana yang tertransfer di saya tanggal 21 itu saya sudah mulai mendapat tagihan di hari Senin tanggal 3 kalau nggak salah, Senin tanggal 3 ya. Nah WA mulai masuk dan telepon mulai masuk, robot ya, mulai masuk WA segala macam. Saya jadi tahu ternyata nilai yang masuk itu kan ada 1 jutanya 2 kali, kemudian 2,5 juta, kemudian 1,5. Nah yang 2,5 juta dan 1,5 ini ternyata dari aplikasi pinjaman online Singa ID. Oke, ada WA saya diamkan dulu lah, ada WA, ada telepon saya diamkan dulu sambil saya cari lagi. Akhirnya di tanggal 4 akhirnya saya email ke customer service-nya, saya CC juga ke bagian collection, saya email dalam artian saya menjelaskan. Penjelasan saya adalah saya pribadi tidak pernah melakukan pinjaman, mengajukan pinjaman ke aplikasi tersebut, dan karena dananya masih ada, saya sampaikan ke mereka melalui email bahwa saya akan kembalikan dananya itu utuh sesuai dengan mutasi yang ada di rekening saya. Jadi yang masuk berapa, itu yang akan saya kembalikan. Saya nggak akan bayar bunganya, karena saya nggak pakai. Tiba-tiba pertama saya tidak mengajukan, kedua itu saya tidak pakai dananya, sengaja saya endapkan, saya tahan karena saya masih menunggu waktu itu. Kalau ini pinjol berarti nanti akan ada tagihan, karena saat itu saya tidak tahu ini dari sindikat penipuan itu menarik dananya dari pinjaman online mana. Saya tunggu dan akhirnya memang terbukti ada tagihan, dan untungnya teman-teman waktu itu saya tidak transfer balik. Kalau saya transfer balik
saya sudah tidak pegang uangnya, saya harus mengembalikan pokok beserta bunga. Jadi hati-hati. Kalau misal teman-teman juga terpaksa pinjam di pinjaman online, tiba-tiba ada email atau WA bahwa dana itu namanya salah pencairan, terlalu lebih, suruh mengembalikan, jangan percaya mengenai hal itu, daripada nanti dana sudah kita kembalikan kita masih mendapat tagihan, kita harus bayar. Nah, lanjut, saya email. Saat saya email itu telepon masih tetap masuk dari aplikasi Singa ID, telepon lagi, WA dengan sudah bahasa saya minta disuruh kooperatif, suruh apa segala macam, wajar lah, tugas penagihan kan seperti itu. Ya untungnya saja tidak ada kata-kata yang tidak enak gitu. Oke, saya email. Satu hari itu kita berbalas email sampai satu titik CS-nya itu menelpon saya, mengkonfirmasi, mengklarifikasi semua hal yang saya alami. Cukup lama waktu itu, sekitar 13 menitan lah. CS-nya nelpon saya jelaskan. Nah, untungnya waktu itu ya CS-nya itu waktu berbicara dengan saya, mereka pakai bahasa halus, pakai bahasa sopan lah ya. Oke, akhirnya saya disuruh membuat surat pernyataan, kronologi, nanti menyertakan KTP, kartu keluarga, segala macam. Itu saya siapkan semua. Itu surat pernyataan bahwa saya tidak meminjam di atas meterai, tanda tangannya itu saya bikin semua. Akhirnya saya email balik. Respon dari mereka adalah akan diproses selama 5 hari kerja. Nah, walaupun mereka akan proses 5 hari kerja, ternyata tidak ada koordinasi antara CS dan collection. Jadi selama proses itu bagian penagihan tetap lagi WA lah, telepon lah, bahkan sampai sehari kalau nggak salah 30 sampai 40 kali telepon. Saya nggak sengaja, saya tidak angkat. Karena apa? Karena kan saya pakai Get Contact, aplikasi Get Contact, begitu nongol ya spam lah apa ya, saya nggak tahu dari mana ya, saya lebih baik tidak angkat. Ada bilang itu spam, ada penipuan ya, saya juga khawatir juga kan. Nah, nomor telepon itu udah saya angkat. Oke, nah selama proses menunggu 5 hari kerja itu, di hari Kamis tanggal 5 ya, Kamis tanggal 5 itu bagian collection sudah menghubungi kontak darurat saya. Intinya apa? Mereka meminta kontak darurat saya, mengingatkan saya untuk membayar. Bahkan juga ada beberapa WA dari mereka, sudah saya jelaskan, tetap tetap nanya, suruh bayar lah segala macam. Jadi ini baru pinjol yang satu, teman-teman. Nah, pinjol yang satu ini dari Singa ID masih cukup kooperatif, tapi saya masih nunggu 4 hari lagi atau 5 hari lagi bagaimana respon dari mereka. Oh ya, dan ini kasus ini, bukan masalah ini, saya sudah email juga ke AFPI, pengaduan AFPI, dan juga waspada investasi @OJK. Jadi saya sudah menginformasikan ke AFPI, menginformasikan ke timnya OJK juga, dalam artian gini, bahwa saya ingin mereka itu tahu apa yang dihadapi oleh masyarakat. Di pengaduan AFPI saya sudah jelaskan semua, di waspada investasinya OJK saya sudah jelaskan semua. Tinggal kita tunggu waktu, teman-teman, apakah informasi yang saya berikan ke AFPI dan OJK itu bermanfaat atau tidak, apakah mereka akan bantu atau tidak. Karena notabene aplikasi Singa ini kan
di bawah pengawasan OJK juga dan merupakan anggota AFP, jadi pinjol legal. Oke teman-teman, doakan saya agar kasus ini cepat selesai ya. Saya juga udah pusing sih mikir kayak gini buat apa, buat energi sebenarnya. Nah nanti setelah ini saya di konten berikutnya saya akan sampaikan betapa alotnya saya berkomunikasi dengan pinjol yang satu ini, yang nilai transfernya 2 juta, 2 kali transfer 1 juta 1 juta setelah konten ini. Oke teman-teman, kalau teman-teman sudah pernah melakukan pinjaman online dan lunas dan sudah tidak mau memakai lagi, saya berpesan segera ganti nomor rekening. Kalau bisa ganti sekalian nomor telepon, itu untuk aman ya. Tutup rekening lama, bikin rekening baru. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton channel Jiwa Tua 2 dan salam.